Halo saudara-saudari penduduk planet bumi, selamat datang di channel YouTube kami, Ford. Ini adalah video pertama yang kami upload ya. Sedikit gue jelasin ya guys, channel ini akan membahas seputar fakta menarik, pengetahuan, dan hal-hal unik yang ada di planet bumi sampai ke luar angkasa loh. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja ke pembahasannya ya guys. Fakta tentang negara Indonesia yang belum kamu ketahui. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Indonesia secara geografis disebut sebagai negara kepulauan. Indonesia terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah, serta adat istiadat yang beraneka ragam. Jumlah populasi penduduk Indonesia juga termasuk yang terbesar, dengan jumlah penduduk mencapai 273 juta orang. Jadi kalian yang menjadi penduduk asli negara Indonesia juga patut bersyukur ya guys, karena dilahirkan di negara yang mempunyai banyak keunggulan dibanding negara-negara lain. Nah, banyak banget fakta menarik yang bisa kita bahas seputar Negara Kesatuan Republik Indonesia teman-teman. Kalian pasti penasaran kan, seberapa hebat sih negara kita ini? Apa saja sih yang belum kalian ketahui tentang negara ini? Kita akan membahas 12 fakta yang luar biasa tentang negara Indonesia. Nah, yang pertama, menopang bumi. Nah, kalian yang rajin membaca berita pasti tahu kan, baru-baru ini Indonesia menghentikan ekspor batu bara. Nah, ketika Indonesia menghentikan ekspor batu bara, banyak banget tuh negara-negara yang panik. Batu bara sampai sekarang masih menjadi sumber energi utama pembangkit listrik, guys. Jadi pantas aja ya, negara-negara seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, dan lain-lain itu panik. Karena pasti negara mereka terancam gelap gulita akibat pemadaman listrik karena tidak adanya bahan bakar batu bara. Bahkan ada yang sampai mau ngamuk tuh guys, gara-gara ekspor batu bara itu dihentikan, seperti Korea Selatan. Namun itu hanya satu contoh kecil aja ya guys tentang besarnya pengaruh Indonesia terhadap kelangsungan hidup manusia. Selain itu, kerap kali Indonesia disapa sebagai paru-paru dunia loh. Tentu saja karena luasnya daerah hutan yang ada di Indonesia. Luasnya mencapai 97 juta hektar, mencakup lebih dari setengah wilayah Indonesia loh. Dari seluruh negara, Indonesia menyumbang sekitar 2% dari total luas hutan di dunia. Indonesia pun sangat terkenal dengan kekayaan lautnya guys. Terumbu karang yang indah dan keanekaragaman spesies lautnya yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kelangsungan hidup manusia. Masih banyak lagi alasan mengapa negara Indonesia bisa disebut sebagai menopang bumi. Komoditas ekspor Indonesia mencakup hasil perkebunan seperti kopi, karet, rempah-rempah, teh, kakao, dan kopra. Dari komoditas pertanian seperti buah-buahan, sayur, dan yang paling menjadi andalan adalah kelapa sawit. Nah, Indonesia pun juga berperan besar pada ekspor komoditas industri seperti tekstil, otomotif, elektronik, dan makanan olahan. Jadi dari sekian banyak kekayaan alam Indonesia yang dijelaskan, patut aja guys, negara kita ini dapat disebut dengan negara yang menopang bumi atau negara yang menopang kelangsungan hidup manusia. Karakteristik penduduk Indonesia. Nah, kalian dulu pasti sering dengarkan bahwa negara Indonesia sangat terkenal di mata dunia karena keramahan dan sopan santunnya guys. Namun itu dulu ya teman-teman. Dilansir dari hasil survei Digital Civility Index, untuk mengukur tingkat kesopanan digital global, Indonesia pun menduduki peringkat bawah, yaitu urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei. Kemudian, menurut survei Microsoft, hoax dan penipuan menjadi faktor tertinggi yang mempengaruhi tingkat kesopanan warga Indonesia. Hoax dan penipuan dengan persentase 47%, ujaran kebencian 27%, dan diskriminasi 13%. Dari pandangan psikolog sendiri, pengamat psikososial dan budaya Endang Mariani mengatakan bahwa orang-orang itu menjadi lebih berani menyatakan pendapat mereka karena identitas asli mereka itu dapat disembunyikan di media sosial. Karena di media sosial mendukung tidak adanya beban tanggung jawab, baik moral maupun material, yang dapat mendorong seseorang untuk lebih berani dalam mengungkapkan isi pemikiran mereka.
Entah karena pengaruh teknologi dan budaya luar, teman-teman gak usah sedih ya, karena menurunnya sifat-sifat yang dulu pernah baik di kalangan masyarakat Indonesia. Dan kalian juga pasti pernah merasakan kan penurunan kualitas karakter masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu, data-data tersebut dapat kita jadikan pembelajaran untuk memperbaiki diri agar lebih baik. Nah, oke lanjut kita masuk ke poin yang ketiga. Misteri sejarah yang belum terpecahkan. Sebagai negara yang besar, tentu negara Indonesia itu melalui banyak rintangan yang berat dari masa ke masa. Dalam sudut pandang sejarah, ada banyak peristiwa yang penting di masa lalu itu yang sampai sekarang belum terpecahkan, baik dari kalangan elit maupun masyarakat sipil. Seperti contohnya surat perintah 11 Maret atau yang biasa disebut dengan Super Semar. Pada masa peralihan presiden dari presiden pertama kita yaitu Presiden Insinyur Soekarno ke presiden kedua yaitu Presiden Soeharto, surat perintah 11 Maret menjadi bahan perbincangan dan banyak menimbulkan polemik loh di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan isi surat tersebut, Presiden Soekarno memerintahkan Letnan Jenderal Soeharto yang pada masa itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang dulu disebut ABRI, untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam mengawal jalan pemerintahan pasca gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia. Super Semar mempunyai 3 buah naskah yang berbeda dan ketiga naskah tersebut sih masih dinyatakan belum autentik oleh pemerintah. Selain itu banyak lagi peristiwa masa lalu yang belum terpecahkan sampai sekarang. Dan yang paling banyak adalah peristiwa pelanggaran HAM yang belum terpecahkan guys. Seperti pembunuhan aktivis Munir, peristiwa gerakan 30 September yang masih menuai polemik, peristiwa Talang Sari Lampung 1989, dan tragedi Trisakti. Jadi kita berdoa aja ya guys. Semoga peristiwa-peristiwa masa lalu yang belum terjawab sampai sekarang itu dapat segera diselesaikan dan diungkapkan. Kemudian, masuk ke poin keempat yaitu kepatuhan lalu lintas yang rendah. Ini nih yang parah guys. Dilansir dari hasil survei Road Safety Association Indonesia, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas sekalipun ada aparat penegak hukum yang mengawasi sebesar 72,43%. Bayangin loh guys, itu datanya sekalipun ada penegak hukum loh. Kepatuhan lalu lintas masyarakat Indonesia memang masih perlu dibenahi dengan baik guys. Dari cara penegakan hukum lalu lintas dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan lalu lintas. Masyarakat Indonesia dalam berlalu lintas kerap kali melakukan pelanggaran seperti melawan arus, menyeberang sembarangan, dan melanggar rambu lalu lintas. Hal ini dikarenakan hanya 47% masyarakat Indonesia yang mengaku paham tentang aturan lalu lintas. Dan kemudian dalam pengaturan transportasi. Transportasi Indonesia itu berpedoman pada manual kapasitas jalan atau biasa yang disebut dengan MKJI. MKJI ini dipelajari oleh mahasiswa teknik sipil. Nah, yang penting kalian ketahui di sini guys, bahwasanya manual kapasitas jalan Indonesia pada pengaturan lalu lintasnya itu dibuat berdasarkan asumsi bahwa pengguna jalan itu akan melanggar lalu lintas. Jadi itu yang parah banget sih guys. Sampai-sampai pedoman transportasi dibuat sedemikian karena besarnya tingkat pelanggaran lalu lintas masyarakat Indonesia. Ya, semoga aja tingkat kepatuhan lalu lintas masyarakat Indonesia itu kedepannya dapat menjadi lebih baik. Oke, kita lanjut ke poin yang kelima. Wilayah Indonesia seringkali terancam. Dilansir dari Wikipedia, negara Indonesia itu memiliki luas wilayah daratan sebesar 1.919.565 km persegi dan luas wilayah laut sebesar 6.623.000 km persegi. Nah, dengan luas total wilayah yang mencapai 8.692.024 km, menjadikan negara Indonesia itu menjadi peringkat ke-6 dunia berdasarkan luas wilayahnya. Ancaman terhadap kedaulatan wilayah Indonesia pun sangatlah banyak. Hal ini dikarenakan letak geografisnya yang sangat strategis, diapit oleh 2 benua dan 2 samudera, dan banyak negara yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia. Nah, di wilayah darat sendiri, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Timur Leste, dan Papua Nugini. Di wilayah yang berbatasan darat dengan Malaysia, masih sering terjadi masuknya barang-barang ilegal dan imigran gelap. Bahkan kerap kali terjadi konflik akibat klaim wilayah. Nah, di wilayah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, ini yang paling parah. Masih sering muncul masuknya senjata ilegal loh guys, peredaran narkoba, dan juga imigran gelap. Sementara di wilayah Timur Leste sih, jarang terjadi pelanggaran-pelanggaran. Kemudian pada wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timur Leste, dan Papua Nugini.
Di wilayah perairan sendiri sih masih sering terjadi penangkapan ikan ilegal. Namun pada era Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti, ancaman terhadap wilayah laut Indonesia itu menurun. Karena kebijakannya dinilai tegas dan berani guys. Karena dia tuh nenggelamin kapal. Bayangin guys. Nah, kita lanjut ke poin yang keenam. Bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional loh. Nah, ada 6 bahasa resmi yang diakui PBB, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, Mandarin, dan Arab. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan bahwa target Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pengantar di Asia Tenggara. Dan target terbesarnya adalah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional pada tahun 2025 mendatang. Dilansir dari Kementerian Luar Negeri, Wikipedia Bahasa Indonesia juga itu ada di peringkat ke-25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia loh. Tidak sampai di situ guys, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di negara Vietnam loh, dan menjadi bahasa keempat terpopuler di negara Australia. Selain itu, menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, setidaknya ada 52 negara asing yang membuka program studi bahasa Indonesia. Dan yang paling banyak peminatnya adalah Korea Selatan. Lantas apa sih yang membuat bahasa Indonesia itu berpotensi menjadi bahasa internasional? Nah, faktor-faktor yang paling mempengaruhinya adalah faktor intrabahasa. Bahasa Indonesia telah memiliki sistem ejaan yang mapan, yaitu diterapkannya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, atau paling terkenal disebut dengan format EYD. Nah, dengan demikian, dari segi tata tulis, bahasa Indonesia telah memiliki aturan yang baku. Oke, kita lanjut ke poin yang ketujuh. Rajanya kopi. Nah, buat kalian para penikmat kopi wajib tahu ya guys, bahwa Indonesia adalah produsen kopi terbesar di dunia loh. Dari segi ekspor kopi, Indonesia masih berada di bawah Vietnam dan Brasil, yaitu peringkat ketiga. Tapi kalau kita lihat dari segi produksi, Indonesia adalah nomor 1. Hal ini dikarenakan konsumen dalam negeri Indonesia sangatlah banyak guys, dan pertumbuhan setiap tahunnya itu mencapai 8%. Itu sangat tinggi loh. Jadi ini penyebabnya kita nggak menang ekspor kopi, karena masyarakat Indonesia tuh doyan banget ngopinya guys. Dan statistik Indonesia mencatatkan bahwa tahun 2020 itu nilai ekspor kopi Indonesia itu mencapai 800,2 juta US dollar. Dan itu terus menurun dari tahun ke tahun sebelumnya karena meningkatnya konsumen dalam negeri. Meskipun demikian, Indonesia tetap termasuk eksportir kopi terbesar di dunia loh. Jadi ya patut aja tuh kita disebut rajanya kopi. Karena meskipun banyak konsumen kopi dalam negeri, negara Indonesia tuh masih bisa loh ekspor kopi ke luar negeri. Oke, lanjut ke poin yang ke-8. Banyak orang Indonesia tidak suka jalan kaki. Nah, di negara Indonesia sendiri banyak banget masyarakat yang gak suka sama yang namanya jalan kaki. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya jumlah pengguna transportasi yang ada di Indonesia. Dikutip dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, jumlah kendaraan motor, mobil, dan transportasi itu totalnya 136 juta unit. Hal ini tentu berpengaruh pada polusi udara dan ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap bahan bakar minyak guys. Ya oke lah, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu haters matematika. Dilansir dari hasil terbaru survei Program for International Student Assessment tahun 2018, dalam kategori kemampuan membaca sains dan matematika, Indonesia mempunyai skor yang sangat rendah karena berada di urutan ke-74 dari 79. Data statistik ini dari tahun ke tahun, indeks baca masyarakat Indonesia terhadap bidang matematika itu terus menurun. Ya, masalah ini terjadi karena pelajar Indonesia itu berpikiran bahwa matematika itu pelajaran yang sulit. Kalau bagi admin sendiri sih sangat suka sama yang namanya pelajaran hitungan. Kalau kalian gimana guys? Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya. Konsumen beras terbesar di dunia. Ini nih yang perlu kalian ketahui guys. Negara Indonesia adalah negara yang menjadi konsumen beras terbesar di dunia. Dilansir dari media Indonesia.com, setidaknya ada 270 juta penduduk Indonesia bergantung pada makanan pokok jenis beras. Sementara jumlah penduduk Indonesia adalah 273 juta orang guys. Itu artinya hanya sekitar 3 juta orang yang nggak konsumsi beras. Dan itu artinya 99% masyarakat Indonesia bergantung pada bahan pokok jenis beras. Dan yang paling perlu kalian ketahui guys, Indonesia adalah peringkat ketiga dengan produksi beras terbesar di dunia.
Namun negara Indonesia masih mengimpor beras loh, meskipun menjadi salah satu produsen terbesar ketiga di dunia. Dan terkadang masih kekurangan pasokan beras. Menurut admin sih permasalahan ini wajar-wajar aja ya, karena memang penduduk Indonesia tuh hampir seluruhnya konsumsi bahan pokok beras. Bahkan masyarakat Indonesia ada yang biasa mengatakan bahwa yang disebut sebagai makan adalah makan nasi. Selain daripada nasi itu namanya ngemil. Bisa aja ya. Oke, lanjut ke poin selanjutnya. Kekuatan militer yang besar. Dikutip dari laporan Global Firepower tahun 2021, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara. Dan Indonesia menempati peringkat ke-16 dari 140 negara di tingkat global pada tahun 2021 dengan indeks poin 0,2684. Kekuatan militer Indonesia dari sisi jumlah personil yaitu 800.000 tentara dengan 400.000 personel berstatus aktif, personel cadangan 400.000, dan untuk personel paramiliter mencapai 280.000 personel. Indonesia memiliki anggaran pertahanan sebesar 9,2 miliar US dollar atau setara dengan 1.335 triliun rupiah, dengan pesawat militer 458 unit, diantaranya jet tempur 41 unit, pesawat serang darat 38 unit, dan helikopter tempur 15 unit. Untuk aset Angkatan Laut, Indonesia mempunyai 282 unit kapal perang. Untuk aset Angkatan Darat, Indonesia mempunyai tank tempur sebanyak 332 dan turut didukung dengan 1.430 unit kendaraan lapis baja, artileri tarik 336 unit, artileri gerak 153 unit, dan 63 unit peluntur roket. Kekuatan militer Indonesia pun sangat ditakuti oleh negara lain. Dari segi teknologi sih menurut admin itu Indonesia masih perlu dikembangkan ya guys. Tapi kalau dari segi keterampilan prajurit tempur Indonesia itu sangat disegani. Hal ini dapat dibuktikan dengan prestasi-prestasi prajurit tempur Indonesia. Komando Pasukan Khusus Indonesia contohnya pernah dinobatkan oleh Discovery Channel Military, yaitu sebagai peringkat ketiga terbaik di dunia di bidang top elite special force in the world. Bahkan TNI Angkatan Darat Indonesia pada lomba menembak antar negara itu di ajang Australian Army Skill at Arms Meeting pada tahun 2019 menjadi juara satu untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Luar biasa kan? Semoga prestasinya ke depan makin meningkat ya guys. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Potensi menjadi negara maju. Nah, di poin terakhir ini guys, yang sangat penting untuk kalian ketahui dan tidak henti-hentinya mengingatkan ya, bahwa negara Indonesia itu berpeluang besar menjadi negara maju, bahkan menjadi negara yang sekelas Rusia dan Amerika, yaitu negara adidaya. Percaya atau tidak, memang berdasarkan fakta yang ada tuh Indonesia berpeluang besar banget untuk menjadi negara adidaya. Dilihat dari keunggulan-keunggulannya seperti sumber daya alam yang melimpah, kondisi geografis yang strategis, luas wilayah, dan potensi sumber daya manusianya itu besar banget. Namun sampai saat ini negara Indonesia masih berjuang untuk menjadi negara maju ya guys, karena statusnya sekarang itu masih menjadi negara berkembang. Menurut admin sendiri sih permasalahannya ada pada pengelolaan sumber daya alam yang masih banyak dikuasai oleh asing, karena kita masih ketinggalan jauh dari segi teknologi untuk mengelola sumber daya alam kita sendiri. Selain daripada itu, sumber daya manusia di negara Indonesia masih perlu ditingkatkan agar lebih menjamin kesejahteraan dan kemakmuran negara Indonesia. Ya, itulah guys 12 fakta menarik yang perlu kalian ketahui tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia kita tercinta. Semoga apa yang admin bagikan dapat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Jangan lupa ya, dukung channel Ford dengan cara beri kritik, saran, ataupun komentar ya guys. Serta like dan subscribe channel Ford ini untuk membantu mengembangkan channel ini ke depannya. Channel Ford bakalan mengupload video seputar fakta-fakta unik dan menarik serta berbagi edukasi setiap hari Senin, Selasa, dan hari Kamis pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Jadi nantikan ya guys video-video menarik kami ke depannya. Terima kasih.